Ketika kehormatan keluarga dipertaruhkan, ada yang memilih menutupi, ada pula yang memilih menebus dengan pengorbanan. Tapi, sampai kapan rahasia bisa disembunyikan? Jika kisah ini menyentuh hatimu, cukup tekan like. Semoga Allah menjaga setiap rumah tangga dari fitnah dan kehinaan. Hujan turun pelan malam itu, menetes di kaca mobil hitam mengilap yang terparkir di halaman rumah megah keluarga Dharma. Arga, sang sopir pribadi, baru saja mematikan mesin setelah mengantar Tuan Dharma dari rapat penting. Lelaki itu berusia akhir 20-an, berwajah teduh dengan tatapan yang selalu merendah. Di balik kesederhanaannya, Arga menyimpan kesetiaan dan rasa tanggung jawab yang tidak banyak dimiliki orang lain. Ia tahu posisinya hanya sebagai pekerja, tapi ia memperlakukan rumah megah itu seperti miliknya sendiri, dijaga, dirawat, dihormati. Rumah besar itu tampak sunyi malam itu. Lampu taman yang biasanya terang kini redup, hanya menyisakan cahaya kekuningan yang menyentuh daun basah. Saat Arga melangkah ke garasi, samar ia mendengar suara terisak. Suara lembut, namun menekan dada dengan rasa aneh. Awalnya ia mengira hanya bayangan lelahnya yang berhayal, tapi tangisan itu nyata, berasal dari balkon lantai 2. Nalurinya memintanya untuk tidak ikut campur, tapi rasa khawatir menahan langkahnya. Ia mendongak. Di sana, di bawah cahaya bulan yang tertutup awan, berdiri Nona Alia, putri tunggal Tuan Dharma. Rambutnya terurai berantakan, bahunya berguncang, dan di tangannya tergenggam sesuatu yang kecil, mungkin seukuran telapak tangan. Arga mundur setapak, berniat pergi agar tak melanggar batas, tapi langkahnya terhenti ketika suara lirih keluar dari bibir Alia. Hampir tak terdengar tapi cukup jelas menusuk hati. Kenapa? Kenapa harus begini? Arga menunduk dalam, berusaha menutup telinga. Ia tahu tangis seorang perempuan bukan sesuatu yang pantas ditonton. Tapi ketika suara benda jatuh terdengar dari atas, seperti gelas pecah, nalurinya menuntun untuk naik. Ia mengetuk perlahan pintu balkon, mencoba menjaga sopan santun. Nona, apakah Anda baik-baik saja? Saya Arga. Tak ada jawaban. Hanya hening dan isak yang teredam. Saat pintu terbuka sedikit, wajah pucat Alia muncul. Matanya sembab, tangannya gemetar. Di lantai, Arga melihat sekilas benda yang tadi dipegangnya. Test pack dengan 2 garis merah jelas. Dunia seolah berhenti. Arga menunduk spontan, menahan keterkejutan yang meledak di dadanya. Ia tahu apa arti benda itu. Tapi yang lebih ia tahu, rahasia itu akan menghancurkan nama keluarga besar Dharma jika sampai keluar. Alia mundur, seolah ketakutan. Jangan bilang siapa-siapa. Aku mohon, Arga, tolong. Suara itu nyaris tak terdengar, tapi penuh putus asa. Arga menatapnya tanpa berani menilai. Saya tidak akan cerita ke siapapun, Nona. Tapi, apakah saya boleh panggil dokter? Anda terlihat lemah. Tidak perlu, jawabnya cepat. Aku hanya butuh waktu. Tolong, jangan bilang ayah. Malam itu menjadi saksi pertama dari beban besar yang akan menjerat keduanya. Arga turun tanpa suara, namun di dalam dadanya bergejolak rasa tak menentu. Ia duduk di kursi belakang garasi, menatap kosong hujan yang makin deras. Ia bukan siapa-siapa, tapi kini tahu sesuatu yang bisa mengguncang segalanya. Ya Allah, bisiknya lirih. Kenapa rahasia sebesar ini harus sampai ke telingaku? Keesokan paginya, suasana rumah mencekam. Tuan Dharma tampak murung di meja makan, sementara Alia tak turun dari kamarnya. Ibu rumah tangga yang biasanya cerewet pun diam. Arga hanya berdiri di sudut, menunggu perintah. Tapi matanya tak sengaja menangkap Tuan Dharma menggenggam surat dari universitas. Kabar bahwa Alia sudah 3 bulan tak masuk kuliah. Kalau sampai media tahu, habislah nama keluarga ini, desis Tuan Dharma pelan. Ia tak tahu Arga mendengar. Hari-hari berikutnya berubah menjadi tekanan batin bagi Arga. Setiap kali ia menatap wajah Alia, bayangan malam itu kembali. Gadis itu kini jarang keluar kamar. Tubuhnya tampak lemah, dan sorot matanya kosong seperti kehilangan arah. Kadang ia melihat Alia berdoa diam-diam,
menunduk dengan tangan bergetar, seolah meminta ampun atas sesuatu yang tak bisa dihapus. Arga ingin menenangkan, tapi ia tahu batas. Ia hanya sopir. Namun rasa iba tak bisa ia sembunyikan. Ia melihat bukan lagi seorang putri kaya, melainkan seorang manusia yang sedang tenggelam dalam ketakutan. Suatu sore, ketika ia menyiapkan mobil untuk menjemput Tuan Dharma, Alia muncul di belakangnya. "Arga," suaranya lirih. "Kalau suatu hari ayah tahu, apa kamu masih akan bekerja di sini?" Pertanyaan itu menusuk, tapi Arga hanya tersenyum tipis. "Saya bekerja bukan karena takut, Nona. Saya bekerja karena tanggung jawab. Kalau saya dipecat pun, setidaknya saya sudah menjaga yang seharusnya dijaga." Alia menatapnya lama. Ada sesuatu di matanya, campuran rasa malu dan kagum. Tapi sebelum ia sempat bicara, langkah berat terdengar dari arah pintu besar. Tuan Dharma datang dengan wajah pucat, menggenggam amplop. Ia menatap putrinya tajam, lalu memandang Arga. "Kalian berdua, masuk ke ruang kerja. Sekarang." Angin sore terasa berhenti. Arga menelan ludah, menyadari inilah awal dari sesuatu yang tak bisa lagi disembunyikan. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. "Ya Allah, beri aku kekuatan untuk menanggung apapun yang akan terjadi." Dan ketika pintu ruang kerja itu tertutup, kehidupan Arga tidak lagi sama. Suasana di ruang kerja Tuan Dharma sore itu begitu tegang hingga udara seolah berhenti berputar. Tirai tebal ditutup rapat, hanya menyisakan cahaya temaram dari lampu meja. Di kursi kulit hitam, Tuan Dharma duduk dengan wajah menegang, sementara Alia berdiri di depan meja dengan kepala tertunduk. Arga berdiri di belakangnya, memegang topinya erat, mencoba menahan gemetar yang merayap di tangannya. Ia tidak tahu kenapa dirinya diminta ikut menyaksikan pembicaraan antara ayah dan anak itu, tapi hatinya sudah merasakan sesuatu yang berat akan terjadi. Tuan Dharma menatap test pack di atas meja yang baru saja ia temukan dari kamar putrinya. Suara napasnya berat, matanya memerah. 3 bulan? Suaranya rendah, tapi cukup membuat udara bergetar. Alia menutup wajahnya, bahunya terguncang menahan tangis. "Maafkan aku, Ayah. Aku tidak tahu harus bagaimana." "Siapa laki-laki itu?" Suara Tuan Dharma meninggi, namun bukan marah yang terdengar, melainkan kecewa. "Katakan padaku siapa dia, dan aku akan mencarinya." Alia terisak, tak sanggup menjawab. Hanya nama, Reno, yang keluar dengan suara patah. Tuan Dharma menatap tajam ke arah kosong, mengingat nama itu. Seorang pria muda dari kalangan menengah yang sering datang ke rumah dengan alasan proyek kampus. "Dia yang membuatmu seperti ini?" Tanyanya lagi. Suaranya bergetar antara marah dan hancur. Alia mengangguk, nyaris tak bersuara. "Dia pergi, Ayah." Dia bahkan tidak menjawab pesanku lagi. Aku tidak punya siapa-siapa." Hening panjang menyelimuti ruangan itu. Arga ingin keluar, tapi suara Tuan Dharma menahannya. "Tetap di sini, Arga. Aku butuh saksi." Arga menunduk. Ia bukan bagian dari masalah ini, tapi kini menjadi bagian dari rahasia yang paling kelam. Tuan Dharma menatap putrinya lagi, lalu menatap Arga. "Arga, kau tahu siapa aku? Nama baik keluarga ini segalanya. Aku sudah membangun reputasi ini dari nol. Jika kabar ini sampai keluar, selesai sudah semuanya." Ia berhenti sejenak, menatap Alia yang menangis di sudut ruangan. "Aku tak akan biarkan anakku dihina. Tapi aku juga tak bisa biarkan anakku melahirkan tanpa suami. Itu akan jadi aib seumur hidup." Kalimat itu seperti palu yang menghantam keras. Arga mulai merasakan arah pembicaraan itu. Tapi ia masih berharap tebakan hatinya salah, sampai akhirnya Tuan Dharma berkata dengan suara parau, "Arga, kau lelaki yang jujur, aku mengenalmu bertahun-tahun. Aku memintamu untuk menikahi Alia." Seketika jantung Arga berhenti berdetak. Ia menatap majikannya dengan tatapan kosong. "Tuan, saya ini hanya sopir. Bagaimana mungkin?" "Aku tahu siapa dirimu," potong Tuan Dharma tegas. "Kau tidak punya catatan buruk.
tidak punya ambisi kotor. Aku percaya padamu. Anggap ini perintah sekaligus permintaan dari seorang ayah yang ingin menutup aib anaknya. Arga menelan ludah. Ia menatap Alia yang kini mendongak dengan wajah penuh penolakan. Ayah, tidak. Aku tidak akan menikah dengan sopir. Tangisnya meledak. Aku yang salah. Kenapa harus menyeret orang lain? Tuan Dharma menepuk meja keras. Kau sudah menyeret kehormatan keluarga ini, Alia. Kalau bukan dia, siapa lagi yang bisa menolongmu? Mau sampai kapan kau sembunyi di kamar? Dunia tidak sebaik yang kau kira. Arga ingin bicara, tapi suaranya tertahan. Ia tahu tempatnya. Ia tahu batasnya. Namun di dalam dada, ada pergulatan hebat antara hati nurani dan logika. Ia bisa saja menolak, tapi di balik pikirannya, terlintas wajah ibunya yang sedang sakit keras di kampung. Biaya pengobatan menumpuk, dan Tuan Dharma pernah berjanji akan membantu. Tapi kali ini, bantuan itu dibungkus dalam bentuk ujian yang tak pernah ia bayangkan. Setelah keheningan panjang, Arga akhirnya berkata lirih, jika ini satu-satunya cara untuk menjaga nama baik keluarga, dan untuk membuat Tuan tenang, saya siap. Tapi hanya dengan satu syarat. Tuan Dharma menatapnya tajam. Syarat? Jangan pernah izinkan Nona merasa terpaksa. Kalau ia tak rela, lebih baik saya pergi malam ini juga. Alia menatap Arga, kali ini dengan mata yang berair namun juga bingung. Dalam pandangan itu, ada kejujuran yang sulit ditolak. Ia tahu, lelaki itu tidak mencari keuntungan. Ia hanya ingin menjaga kehormatan yang bukan miliknya. Tuan Dharma akhirnya berdiri, menepuk bahu Arga dengan berat hati. Kau lelaki baik. Allah menjadi saksi pengorbananmu hari ini. Pernikahan dilangsungkan sederhana 2 hari kemudian. Tanpa gaun, tanpa pesta, hanya penghulu, 2 saksi, dan air mata yang tak bisa disembunyikan. Alia mengenakan kebaya putih sederhana, sementara Arga memakai baju koko yang ia pinjam dari temannya. Saat ijab kabul terucap, suara Arga bergetar, tapi jelas. Saya terima nikahnya Alia binti Dharma dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Satu kalimat yang mengubah hidupnya selamanya. Alia menangis sepanjang malam setelahnya. Ia merasa terkurung dalam situasi yang bukan pilihannya. Sedangkan Arga duduk di teras rumah kontrakan kecil yang kini menjadi tempat tinggal mereka, memandangi langit malam yang kosong. Ia menatap tangannya, seolah masih tak percaya telah memegang tangan perempuan yang selama ini hanya ia lihat dari balik kaca mobil. Dalam diam, ia berbisik, "Ya Allah, Engkau tahu aku tidak mencari cinta di sini. Aku hanya ingin menolong. Tapi jika ini jalan yang kau pilihkan, maka kuatkan aku untuk menjalaninya." Angin malam berembus lembut, membawa aroma tanah basah dan doa yang menggantung di udara. Dan di dalam rumah, Alia menangis lagi, bukan hanya karena terpaksa menikah dengan sopirnya, tapi karena di lubuk hatinya, ia mulai merasa bersalah pada seseorang yang rela menanggung dosa yang bukan miliknya. Dan disitulah bab baru dari takdir mereka mulai berjalan, dengan langkah pelan, getir, tapi tak bisa lagi dihindari. Pagi pertama setelah pernikahan itu terasa seperti kabut yang enggan sirna. Rumah kontrakan kecil di pinggiran kota yang kini menjadi tempat tinggal mereka berdiri sederhana, dengan dinding berwarna krem pudar dan halaman sempit yang hanya cukup untuk satu sepeda motor tua milik Arga. Udara di dalamnya terasa dingin, bukan karena cuaca, tapi karena jarak yang terbentang di antara 2 orang yang kini dipaksa hidup dalam satu atap. Arga bangun lebih awal, seperti kebiasaannya selama menjadi sopir. Ia menyapu halaman, menyiapkan air hangat, dan menanak nasi seadanya. Tak ada suara selain gemericik air dan denting sendok yang menabrak panci. Di kamar sebelah, Alia masih terbaring. Matanya bengkak karena menangis semalaman. Ia menatap langit-langit, mencoba menolak kenyataan bahwa kini dirinya menjadi istri dari seorang sopir. Kata itu berulang di kepalanya. Istri sopir. Sungguh ironi bagi putri seorang pengusaha kaya. Ketika ia keluar dari kamar, langkahnya berat, kepala sedikit menunduk tapi wajahnya masih menyimpan sisa keangkuhan. Ia melihat Arga tengah menata sarapan di meja kecil. Nasi hangat,
telur dadar, dan sambal sederhana. Aku sudah bilang, aku nggak lapar, ucap Alia dingin. Arga berhenti sejenak, menatapnya sekilas, lalu kembali duduk tanpa berkata apa-apa. Saya tahu, tapi tubuh Nona maksud saya, tubuh kamu sedang butuh asupan. Bukan untuk saya, tapi untuk bayi yang kamu kandung. Kata-kata itu membuat dada Alia terasa sesak. Ia ingin marah, tapi tak bisa. Ia menatap wajah Arga, tenang, datar, tanpa nada menghakimi sedikit pun. Justru itulah yang membuatnya kesal. Jangan sok tahu soal aku. Dan jangan pernah bicara soal bayi itu. Kamu nggak punya hak. Arga hanya menunduk, menahan napas dalam-dalam. Ia tidak membalas. Baginya, diam adalah cara paling aman menjaga hati yang sedang rapuh. Ia tahu Alia terluka. Tapi ia juga tahu tak ada obat cepat untuk menyembuhkan luka yang dibungkus dengan harga diri. Hari demi hari berjalan dalam keheningan. Arga bekerja serabutan di bengkel dekat rumah untuk menambah penghasilan. Sementara Alia lebih banyak mengurung diri. Ia jarang bicara. Bahkan sekadar menatap Arga pun enggan. Di matanya, lelaki itu hanyalah bayangan dari keputusan ayahnya. Bukan pasangan, bukan pelindung, hanya pengingat betapa rendah dirinya kini. Suatu sore, saat hujan turun deras, listrik padam. Dalam gelap, Arga menyalakan lilin dan meletakkannya di meja. Ia melihat Alia duduk di kursi, menggenggam perutnya. Wajahnya pucat. "Kamu kenapa?" tanya Arga pelan. "Nggak apa-apa," jawabnya singkat. Tapi suaranya gemetar. Beberapa menit kemudian, tubuhnya goyah. Arga sigap menahan. Tapi Alia menepis tangannya. "Jangan sentuh aku," jeritnya. Namun ketika rasa sakit menyerang lagi, ia tak mampu melawan. Arga menggendongnya ke kamar tanpa peduli kata-kata kasar yang keluar dari mulutnya. Ia mengambil air hangat, mengelap keringat di keningnya, dan berulang kali berdoa dalam hati. "Ya Allah, kuatkan dia, jangan biarkan sesuatu terjadi pada anak yang tak berdosa ini." Ketika Alia terbangun beberapa jam kemudian, Arga duduk di lantai, tertidur dengan kepala bersandar di pinggiran ranjang. Di tangannya masih tergenggam kain kecil basah yang tadi ia gunakan untuk menurunkan panas. Alia menatapnya lama. Ada perasaan aneh yang merayap pelan di dadanya. Bukan cinta, bukan juga benci, tapi semacam kesadaran bahwa lelaki itu benar-benar tulus menjaga, meski tanpa diminta. Namun rasa itu segera ia tepis. Ia tak mau terjebak. Ia berdiri, mengambil selimut, lalu menutupi tubuh Arga. Gerakan kecil itu spontan, tapi justru membuat dadanya makin sesak. Ia ingin berterima kasih, tapi lidahnya keluh. Ego menahannya untuk mengucap satu kata pun. Keesokan harinya, saat Arga bersiap pergi bekerja, Alia menatapnya dari jendela. Lelaki itu berjalan dengan langkah pasti meski hujan masih turun rintik. Bajunya basah, namun ia tetap tersenyum ketika melihat anak-anak kecil di jalan bermain genangan air. Dalam hati Alia bergumam lirih. "Kenapa orang sepertimu bisa setegar itu, sementara aku yang punya segalanya justru rapuh?" Malamnya, ketika Arga pulang dengan tubuh lelah, ia menemukan meja makan sudah berisi sepiring sayur hangat dan nasi putih. Ia tertegun. Tak ada tulisan, tak ada ucapan, tapi ia tahu siapa yang menyiapkannya. Saat itu ia tidak berkata apa-apa. Ia hanya duduk, menunduk, dan mengucap pelan, "Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih atas sedikit kelembutan yang kau titipkan di rumah ini." Tapi di kamar, Alia menangis pelan. Bukan karena sedih, melainkan karena ia mulai takut. Takut pada hatinya sendiri yang perlahan melunak. Ia tahu, jika dibiarkan, perasaan itu bisa tumbuh. Padahal dalam pikirannya, lelaki itu hanyalah pelindung sementara, bukan bagian dari masa depan yang ia impikan. Namun malam itu, ketika ia mendengar suara lembut Arga mengaji di ruang tengah, hatinya bergetar. Bacaan itu tenang, dalam, dan entah kenapa menenangkan. Alia menutup mata, membiarkan air mata mengalir tanpa tahu alasan pasti. Mungkin karena untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa aman. Dan di tengah keheningan malam yang hanya ditemani suara hujan,
Dua hati yang dipertemukan oleh keadaan mulai saling mengenal, meski keduanya sama-sama belum berani mengakui. Pagi itu udara terasa berbeda. Matahari memang bersinar, tapi ada sesuatu yang berat di dada Arga sejak ia terbangun. Mimpi semalam masih jelas di kepalanya. Wajah ibunya yang tersenyum samar di antara kabut, memanggil namanya dengan suara serak. "Nak, pulanglah." Suara itu begitu nyata hingga membuatnya terjaga dengan napas terburu. Ia mencoba menepis perasaan buruk itu, tapi firasat kadang lebih jujur dari logika. Arga menatap wajah Alia yang masih tertidur di kamar sebelah. Sudah hampir 2 bulan mereka tinggal bersama dalam keheningan yang perlahan melunak. Hubungan mereka belum bisa disebut hangat, tapi tak lagi dingin seperti dulu. Ada semacam saling pengertian diam-diam yang tumbuh tanpa harus diucapkan. Alia mulai menerima keberadaan Arga, meski masih menjaga jarak. Sementara Arga belajar menata perasaannya agar tidak terjebak antara tanggung jawab dan harapan yang tak seharusnya. Pagi itu Arga baru saja bersiap berangkat ke bengkel ketika ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuatnya tertegun, Bu Sumarni. Tapi suara yang terdengar di ujung sana bukan ibunya, melainkan tetangga di kampung. "Ga, ini aku, Pak Sardi. Ibumu jatuh pingsan tadi pagi. Sekarang di rumah sakit kabupaten." Arga terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Innalillahi. Napasnya tertahan. "Saya pulang sekarang juga, Pak." Ia segera membereskan barang, tapi langkahnya terhenti ketika Alia keluar dari kamar dengan wajah cemas. "Ada apa?" tanyanya. Arga berusaha tenang, tapi suaranya serak. "Ibu saya sakit, Nona." Maksud saya, Bu Alia. Saya harus pulang ke kampung sekarang." "Seberapa parah?" "Entahlah, tapi katanya kritis." Alia memandangnya sejenak. Ada rasa iba yang muncul tanpa ia sadari. "Pergilah. Jangan pikirkan pekerjaan atau yang lain. Aku akan urus rumah ini." Arga menunduk. Suaranya lirih. "Terima kasih." Ia sempat menatap wajah Alia. Untuk pertama kalinya, tatapan itu bukan antara majikan dan sopir, tapi dua manusia yang saling memahami. Perjalanan menuju kampung memakan waktu lebih dari 8 jam. Jalanan penuh lumpur dan bus reot yang berisik tak ia hiraukan. Di sepanjang perjalanan, Arga hanya menunduk dan berzikir, memohon pada Allah agar masih diberi kesempatan memeluk ibunya sekali lagi. Setiap dentuman roda di jalan rusak terasa seperti hitungan waktu yang berlari meninggalkannya. Saat tiba di rumah sakit, aroma obat langsung menusuk hidungnya. Ia berlari ke ruang perawatan, dan di sana, di atas ranjang besi, ibunya terbaring lemah dengan selang infus di tangan. Wajahnya pucat, tapi masih tersenyum ketika melihat anaknya datang. "Arga." "Ibu." Suaranya pecah, lututnya gemetar. Ia menggenggam tangan ibunya erat-erat, menahan air mata agar tidak jatuh. "Maaf, Bu, Arga telat datang." Ibu Sumarni menggeleng pelan. "Kau sudah datang, Nak. Itu sudah cukup. Ibu hanya ingin melihat wajahmu lagi." Malam itu Arga menjaga di sisi ranjang, menolak tidur. Ia menyuapi ibunya bubur, mengganti kain di dahinya, bahkan membacakan ayat-ayat pendek yang dulu sering mereka baca bersama ketika masih kecil. Di sela-sela itu, ibunya bercerita tentang kerinduan pada cucu yang belum lahir, tentang doa-doanya setiap malam agar Arga diberi istri yang salehah dan kehidupan yang tenang. Arga hanya bisa menunduk. Ia tak sanggup mengatakan bahwa pernikahannya hanyalah sandiwara demi menutup aib orang lain. Beberapa hari kemudian, Alia datang ke rumah sakit tanpa kabar. Arga kaget saat melihatnya berdiri di depan pintu dengan membawa buah dan selendang untuk ibu. "Aku nggak bisa diam di rumah. Aku tahu kamu pasti butuh seseorang di sini," katanya singkat. Ibu Sumarni tersenyum begitu melihat Alia. "Ini istrimu?" tanyanya lemah. Arga menunduk, sementara Alia menggenggam tangan ibu itu dan mengangguk pelan. "Iya, Bu. Saya istri Arga." Ibu Sumarni menatap mereka berdua dengan mata yang basah. "Syukurlah, Nak. Ibu tenang sekarang. Jagalah satu sama lain. Jangan biarkan hidup kalian kering tanpa kasih."
Kata-kata itu seperti doa terakhir yang menembus hati mereka berdua. Setelah malam itu, kondisi ibu semakin memburuk. Nafasnya pendek-pendek. Kulitnya mulai pucat. Arga hanya bisa memeluk tangannya erat sambil berbisik. Ya Allah, jika engkau ingin memanggilnya, panggil dengan lembut. Jangan biarkan ia merasa sakit. Ketika fajar datang, Arga merasa genggaman tangan itu mulai lemah, lalu terlepas. Ia menatap wajah ibunya yang kini tenang. Bibirnya tersenyum kecil. Dunia mendadak sunyi. Tidak ada tangis, hanya sesak yang menyesak di dada. Arga mencium kening ibunya, dan air mata yang ia tahan sejak lama akhirnya jatuh juga. Alia berdiri di belakang, menatap pemandangan itu dengan hati yang tak mampu diungkapkan. Ia melihat seorang lelaki yang selama ini ia anggap lemah ternyata memiliki kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan. Keteguhan dalam kehilangan, ketulusan dalam penderitaan. Setelah pemakaman, Arga duduk lama di dekat pusara ibunya. Hujan gerimis turun pelan. Ia menatap langit dan berbisik. Ibu, Arga janji akan terus berbuat baik, meski dunia nggak selalu adil. Arga cuma ingin jadi anak yang ibu banggakan, dan semoga Allah mempertemukan kita lagi di tempat yang lebih indah. Alia mendekat perlahan, membuka payung dan memayungi Arga yang tak bergerak sedikit pun. Ia tak bicara apa-apa, hanya berdiri di sampingnya, membiarkan hujan menyamarkan air mata yang jatuh dari matanya sendiri. Dalam keheningan itu, keduanya menemukan makna baru dari kehilangan, bahwa kasih sejati tidak selalu hadir dalam bentuk kepemilikan, tapi dalam doa yang tak pernah putus, bahkan ketika seseorang telah pergi meninggalkan dunia. Hari-hari setelah kepergian Ibu Sumarni terasa panjang dan sunyi. Arga masih berusaha menata hati, sedangkan Alia diam-diam mulai terbiasa dengan kehadiran suaminya yang kini lebih banyak merenung. Duka itu membuat rumah kecil mereka berubah menjadi ruang yang lebih tenang, seolah setiap dindingnya sedang belajar memahami arti kehilangan. Arga tak banyak bicara, tapi setiap langkahnya dipenuhi kesabaran. Ia tetap berangkat kerja pagi-pagi, kembali sore dengan pakaian berdebu, lalu menatap foto ibunya sambil berzikir pelan. Di sisi lain, Alia mulai melihat sesuatu yang berbeda darinya, ketulusan yang tidak berlebihan, ketenangan yang tidak dibuat-buat. Ia menyadari, tanpa banyak kata, Arga telah mengajarkan arti keteguhan, mencintai tanpa harus memiliki, berkorban tanpa menuntut balasan. Namun kedamaian itu tak berlangsung lama. Sore itu, ketika matahari hampir tenggelam di balik atap rumah kontrakan, seseorang datang mengetuk pintu. Ketukan yang keras, cepat, dan terburu-buru. Arga yang sedang memperbaiki kursi segera berdiri, mengelap tangannya, lalu membuka pintu. Di depannya berdiri seorang lelaki dengan kemeja mahal, rambut rapi, tapi wajahnya letih. Lelaki itu, Reno. Waktu seolah berhenti. Arga menatapnya dengan tatapan tenang, sementara Alia yang baru keluar dari dapur langsung membeku. Wajahnya pucat, tangannya bergetar hebat. Reno. Suaranya nyaris berbisik. Reno menunduk, lalu menatapnya lagi dengan mata yang penuh penyesalan. Alia, aku datang bukan untuk mengganggu. Aku hanya ingin memperbaiki semua yang telah aku rusak. Arga menatap keduanya bergantian. Ia tidak tahu apa yang harus dikatakan, tapi nalurinya membuatnya mundur sedikit memberi ruang. Ia tahu, masa lalu sedang menuntut tempatnya kembali. Alia terdiam lama sebelum akhirnya berkata dengan suara serak. Kamu datang setelah semuanya terlambat, Reno. Aku sudah menikah. Reno menatap cincin di jari Alia. Wajahnya menegang. Aku tahu. Tapi aku juga tahu pernikahan itu bukan karena cinta. Aku dengar semuanya dari orang dalam rumah. Kau menikah karena tekanan ayahmu, kan? Kata-kata itu seperti pisau yang membuka luka lama. Arga menunduk, sementara Alia menahan air mata. Cukup, Reno, katanya tegas. Aku sudah memilih jalanku. Mungkin bukan yang terbaik, tapi aku tidak menyesal. Tapi aku menyesal, potong Reno cepat. Suaranya bergetar. Aku pengecut, aku bodoh, aku kabur karena takut tanggung jawab. Tapi sekarang aku sadar, aku seharusnya jadi laki-laki yang melindungimu, bukan meninggalkanmu sendirian.
Aku ingin menebus itu. Alia, aku ingin menikahimu secara sah, seperti dulu kita rencanakan. Arga mengangkat wajahnya perlahan, menatap Reno. Tatapannya tidak marah, hanya dalam dan penuh kesedihan. Tuan Reno, ucapnya tenang. Saya paham niat baik Anda, tapi Alia sekarang adalah istri saya. Walau pernikahan ini bukan karena cinta, tapi tanggung jawab tetap tanggung jawab. Saya tidak akan biarkan dia menanggung malu lagi. Reno menatap Arga dengan campuran kagum dan frustrasi. Kau tahu dia tidak mencintaimu, kan? Kau hanya pengganti, bayangan dari kesalahanku. Arga tersenyum tipis. Mungkin benar, tapi bayangan sekalipun bisa jadi pelindung kalau cahaya datang dari arah yang tepat. Suasana hening. Hanya terdengar suara detak jam dinding dan napas berat yang saling bersahutan. Alia memejamkan mata. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Dalam diam, ia tahu dua laki-laki di depannya mewakili dua jalan yang berbeda. Masa lalu yang penuh kenangan, dan masa kini yang penuh pengorbanan. Setelah keheningan panjang, Arga berdiri, menatap Alia lembut. Kalau kamu masih mencintai dia, aku tidak akan menghalangi. Aku tahu tempatku di hidupmu mungkin hanya sementara. Aku ikhlas, asal kamu bahagia. Kata-kata itu membuat Alia menoleh dengan mata membelalak. Kamu gila? Kamu pikir ini soal siapa yang aku cintai? Ini soal kehormatan. Gak. Kamu menyelamatkanku saat semua orang menjauh. Dan kamu mau aku buang begitu saja? Arga tersenyum tenang. Aku bukan siapa-siapa. Alia. Aku hanya ingin memastikan kamu tidak hidup dalam penyesalan. Kalau bahagiamu bukan bersamaku, aku rela. Reno menatap Arga lama, lalu berkata pelan. Kau orang baik, Arga. Tapi cinta tak bisa dibagi dua. Aku hanya ingin satu kesempatan untuk menebus dosaku. Alia menatap Reno dengan mata basah. Ia tahu hatinya masih punya ruang kecil untuk pria itu. Tapi juga sadar bahwa ruang itu sudah berubah bentuk. Dulu cinta itu penuh gairah. Kini hanya sisa luka yang mengajarkan tentang kehilangan. Ia menarik napas panjang dan berkata dengan tegas. Reno, kesempatan itu sudah tertutup. Aku tidak akan membuka luka yang sudah disembuhkan orang lain. Reno terdiam. Tatapannya kosong. Lalu ia menunduk. Aku mengerti. Ia melangkah mundur. Lalu berhenti di depan Arga. Kau beruntung, Ga, tapi juga kuat. Aku harap kau tahu, aku benar-benar menyesal. Arga mengangguk. Saya tidak beruntung, Tuan. Saya hanya diberi kesempatan untuk memperbaiki sesuatu yang bukan milik saya. Dan itu sudah cukup. Ketika Reno pergi, Alia duduk di kursi, menutupi wajahnya dengan tangan. Tubuhnya gemetar. Air matanya jatuh deras. Arga mendekat, tapi tidak menyentuh. Ia hanya berdiri di sampingnya, menatap keluar jendela yang mulai gelap. Reno datang bukan untuk mengambilmu, katanya lembut. Tapi mungkin untuk mengingatkan kita bahwa masa lalu tidak pernah hilang. Hanya berubah wujud menjadi pelajaran. Alia mengangkat wajahnya perlahan, menatap Arga. Kamu kenapa bisa setenang itu? Arga tersenyum samar. Karena aku tahu, semua yang terjadi sudah ditulis oleh Allah. Kadang kita ingin sesuatu yang kita anggap baik, tapi Allah memberi yang lebih baik, walau lewat jalan yang menyakitkan. Malam itu mereka tidak bicara banyak lagi. Namun di hati Alia, sesuatu bergeser. Ia mulai melihat Arga bukan sebagai pria yang menutupi aib, tapi sebagai seseorang yang hadir bukan karena kebetulan, melainkan karena takdir yang diatur oleh tangan Allah sendiri. Sejak kedatangan Reno, rumah kecil itu kembali sunyi. Tapi bukan lagi sunyi yang dingin seperti dulu, melainkan sunyi yang penuh tanda tanya. Kata-kata Arga yang begitu tenang waktu itu, tentang ikhlas dan takdir, justru meninggalkan luka aneh di dada Alia. Ia mulai sering termenung, merenungi betapa besar pengorbanan seorang lelaki sederhana yang rela kehilangan segalanya demi menjaga kehormatan dirinya. Namun di balik rasa syukur itu, ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang belum ia ketahui tentang Arga, sesuatu yang lebih dalam dari sekadar kebaikan hati.
Hari itu, hujan turun pelan. Arga baru pulang dari bengkel dengan tubuh lelah dan pakaian yang basah kuyup. Ia menyimpan payungnya di teras, lalu langsung mengambil wudhu. Alia memperhatikannya dari balik pintu, melihat bagaimana suaminya berlutut di atas sajadah yang sederhana, menunduk dalam sujud yang lama. Setiap kali nama Allah disebut dari bibirnya, dada Alia ikut bergetar. Entah mengapa, ketenangan Arga justru membuatnya takut kehilangan. Beberapa hari kemudian, Arga menerima surat dari kampung. Surat itu datang dari seorang ustaz yang dulu sering membantu ibunya di pengajian. Arga membukanya pelan, membiarkan aroma kertas tua memenuhi ruang kecil itu. Namun saat matanya membaca baris pertama, tangannya langsung gemetar. Di sana tertulis sesuatu yang mengubah segalanya. Nak Arga, sebelum almarhumah ibumu meninggal, beliau menitipkan sesuatu padaku. Sebuah surat yang baru boleh kuberikan setelah ia benar-benar tiada. Di dalamnya ada kebenaran yang selama ini ia sembunyikan, tentang siapa sebenarnya dirimu. Arga menelan ludah. Dadanya berdebar. Ia membaca cepat surat kedua yang dilampirkan di dalam amplop coklat itu. Tulisan tangan ibunya masih sama seperti dulu, lembut dan sedikit miring ke kanan. Anakku Arga, maafkan ibu karena selama ini menyembunyikan kebenaran. Kau bukan darah daging ibu, tapi ibu menyayangimu seperti anak sendiri. Kau lahir dari rahim seorang perempuan yang dulu bekerja di rumah Tuan Dharma, majikan kita. Saat kau masih bayi, perempuan itu diusir karena dianggap mencoreng nama keluarga. Ia menitipkanmu pada ibu sebelum pergi entah kemana. Tuan Dharma tahu, tapi memilih diam. Dia hanya menitip pesan, besarkan anak ini dengan nama Arga, jangan biarkan dia tahu siapa ayahnya. Surat itu terlepas dari tangan Arga. Ia duduk lunglai di lantai, matanya kosong. Suara hujan di luar seperti merobek keheningan yang selama ini ia jaga. Dunia tiba-tiba tampak asing. Ia bukan lagi siapa yang ia kira. Ibu yang selama ini ia banggakan ternyata bukan ibu kandungnya. Dan pria yang selama ini ia hormati sebagai majikan, adalah ayahnya sendiri. Sore itu, Alia masuk ke kamar dan menemukan Arga duduk di lantai, menggenggam kertas yang sudah basah oleh air mata. Ia mencoba bertanya, tapi Arga hanya menyerahkan surat itu tanpa suara. Alia membaca pelan. Setiap kalimat membuat tubuhnya kaku. Saat ia selesai, tangannya menutup mulut, wajahnya pucat. Jadi, kamu? Arga mengangguk lemah. Aku anak dari Tuan Dharma. Ayahmu adalah ayahku juga, Alia. Keheningan menelan mereka berdua. Angin yang masuk lewat jendela membawa hawa dingin yang menyesakkan. Alia menjatuhkan surat itu. Langkahnya mundur beberapa kali seperti menolak kenyataan. Tidak, tidak mungkin. Arga, ini tidak bisa. Tidak boleh. Arga menatapnya dengan mata merah. Aku juga tidak mau percaya. Tapi semua ini terlalu jelas. Nama, tanggal, dan pesan terakhir ibu. Semuanya cocok. Air mata Alia mulai jatuh. Ia memeluk perutnya yang kini mulai membesar. Lalu menatap Arga dengan pandangan hancur. Kita saudara tiri, katanya lirih. Kalimat itu seperti racun yang menyebar di dada mereka berdua. Segala hal yang mereka lalui, pengorbanan, kasih, bahkan rasa yang mulai tumbuh diam-diam, seketika terasa salah. Arga berdiri, berjalan ke arah jendela, menatap hujan yang tak juga berhenti. Aku menikah denganmu untuk menjaga kehormatan keluargaku sendiri, tanpa aku tahu bahwa darah kita bersumber dari ayah yang sama. Suara itu tenang, tapi di baliknya ada gelombang sakit yang luar biasa. Alia menutupi wajahnya. Apa yang harus kita lakukan, Ga? Bagaimana kalau ayah tahu? Arga menatap surat itu lagi, lalu menatap langit. Kita tidak bisa menyembunyikan ini selamanya. Kebenaran ini harus disampaikan. Tapi aku ingin tahu dulu, kenapa Tuan Dharma bisa melakukan semua ini? Kenapa dia memilih diam bertahun-tahun, sementara kita hidup dalam dosa yang tidak kita sadari? Malamnya, Arga menulis surat balasan untuk ustaz di kampung, meminta keterangan lebih detail. Tapi hatinya tetap bergolak.
Ia merasa seolah seluruh hidupnya adalah kebohongan besar. Ia ingin marah. Tapi kepada siapa? Kepada almarhum ibunya yang melindunginya dengan kasih? Atau kepada ayah kandungnya yang menelantarkannya dalam diam? Ketika malam semakin larut, Alia duduk di tepi ranjang, menatap Arga yang masih termenung. Mungkin ini ujian dari Allah, katanya pelan. Mungkin kita memang dipertemukan bukan untuk saling memiliki, tapi untuk saling mengingatkan. Arga tersenyum getir. Kalau benar begitu, maka Allah sedang menguji sejauh mana kita mampu menahan diri. Hujan di luar semakin deras, tapi di dalam rumah kecil itu, yang lebih deras adalah air mata yang jatuh diam-diam. Dua hati yang semula mulai saling memahami kini dihadapkan pada kenyataan yang tak mungkin mereka lawan, bahwa cinta mereka lahir dari sebuah kesalahan yang disembunyikan oleh masa lalu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Arga benar-benar merasa sendirian, bukan karena kehilangan, tapi karena baru menyadari bahwa seluruh hidupnya adalah rahasia yang akhirnya memilih untuk terungkap. Langit pagi itu kelabu, seolah ikut menanggung berat rahasia yang semalam terungkap. Di meja makan rumah kecil itu, tak ada suara selain denting sendok yang tak jadi digunakan. Arga duduk mematung, pandangannya kosong, sementara Alia menatap secangkir teh yang sudah dingin di depannya. Mereka berdua tenggelam dalam keheningan yang menggigit. Di antara mereka kini ada tembok tak kasat mata yang dibangun oleh darah dan dosa masa lalu. Setiap kali Arga menatap wajah Alia, dadanya terasa sesak. Ia melihat perempuan yang selama ini ia jaga, ia lindungi, dan kini baru ia sadari, adalah saudara tirinya sendiri. Sementara di mata Alia, Arga bukan lagi sekadar lelaki yang menebus aib keluarganya, melainkan bayangan pahit dari kesalahan ayahnya sendiri. Hubungan mereka, yang perlahan mulai tumbuh menjadi sesuatu yang hangat, kini terasa najis, seolah setiap kenangan manis berubah menjadi duri yang tak bisa dicabut. Gah! Suara Alia memecah hening, lirih dan berat. Kita harus bicara dengan ayah. Semua ini tidak bisa dibiarkan. Arga mengangguk pelan. Aku juga berniat begitu. Tapi aku tidak tahu bagaimana memulainya. Apa yang harus kukatakan? Bahwa aku anak yang dulu ia buang, yang kini ia jadikan suami untuk menutup dosa anak lainnya. Nada suaranya menekan dada Alia. Ia ingin menenangkan, tapi kata-kata tak cukup. Mereka sama-sama tahu, kebenaran ini akan menghancurkan nama keluarga. Tapi diam berarti hidup dalam kebohongan yang lebih besar. Sore harinya, Arga memutuskan pergi ke rumah besar keluarga Dharma. Langkahnya berat, tapi tekadnya sudah bulat. Alia ikut di belakang, menunduk dalam diam. Begitu mereka tiba di halaman, penjaga rumah menatap heran. Sudah lama keduanya tak datang ke sana sejak pernikahan itu. Tuan Dharma sedang duduk di ruang kerja, menatap selembar koran tanpa benar-benar membacanya. Ketika pintu diketuk, ia mendongak dan wajahnya langsung berubah kaku melihat siapa yang datang. Arga? Alia? Ada apa datang tiba-tiba begini? Arga menarik napas panjang. Tuan, saya datang bukan untuk mengadu atau meminta apapun. Tapi ada sesuatu yang harus Bapak dengar. Nada sopan itu justru membuat Tuan Dharma resah. Ia menatap wajah Arga dengan waspada. Katakan saja. Arga meletakkan surat itu di meja. Ini, surat dari Ibu Sumarni. Ibu yang membesarkan saya. Tuan Dharma menatap amplop itu dengan mata membesar. Tangannya gemetar ketika membukanya. Ia membaca perlahan. Dan semakin lama wajahnya semakin pucat. Setelah sampai di akhir surat, kertas itu jatuh dari tangannya. Ia memejamkan mata, suaranya bergetar. Jadi, akhirnya kau tahu juga. Alia menatap ayahnya dengan pandangan kecewa dan terluka. Ayah, kenapa? Kenapa ayah menyembunyikan semua ini dari kami? Kenapa ayah biarkan aku menikah dengan dia? Kalau dia darah ayah juga. Suara itu bergetar di udara seperti cambuk yang menyayat. Tuan Dharma menunduk, menutup wajah dengan kedua tangan. Untuk pertama kalinya, lelaki yang selama ini teguh dan berwibawa itu tampak rapuh. Aku berdosa, katanya lirih. Semua ini karena dosaku. Arga menatapnya lekat-lekat. Katakan, Tuan,
Aku berhak tahu siapa diriku sebenarnya. Dengan suara pelan dan patah-patah, Tuan Dharma mulai membuka kisah yang telah ia kubur puluhan tahun. Dulu, saat muda, aku melakukan kesalahan besar. Aku mencintai perempuan yang bekerja di rumah ini. Dia polos, baik, tapi aku bodoh, Arga. Aku takut kehilangan nama, takut pada pandangan dunia. Ketika dia hamil, aku tidak berani mengakuinya. Aku menyuruh orang mengusirnya dan menutupi semuanya dengan uang. Aku pikir itu selesai. Ia berhenti sejenak, menatap Arga dengan mata berkaca-kaca. Tapi ternyata dia melahirkanmu, dan menitipkanmu pada pembantuku, Sumarni. Dia tak sanggup membesarkanmu sendirian, lalu pergi tanpa jejak. Aku tahu sejak awal kau adalah darahku, Arga, tapi aku terlalu pengecut untuk mengakui. Alia menutup mulutnya, terisak. Arga menatap lantai. Tangannya mengepal, berusaha menahan amarah yang bergejolak. Dan ketika tahu aku menikahi Alia, kenapa Tuan tetap diam? Tuan Dharma terisak keras. Aku pikir itu kebetulan yang kejam. Aku ingin menghentikannya, tapi rasa takut menahanku. Aku takut kebenaran ini keluar dan menghancurkan kalian berdua. Aku berdoa agar Allah mengampuni dosaku, tapi rupanya Allah memilih membukanya lewat tanganmu sendiri. Suasana hening. Hanya suara tangisan Alia yang terdengar, memecah ruang besar yang kini terasa sesak. Ia berlutut di depan ayahnya, menangis seperti anak kecil. Ayah, ayah menghancurkan hidup kami. Tuan Dharma menatap anak perempuannya. Tangannya bergetar. Maafkan aku, nak. Aku tidak pantas disebut ayah. Semua yang kulakukan hanyalah menambah dosa demi menutup dosa lama. Arga menatap keduanya. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Allah memang maha adil. Dulu aku menolong untuk menjaga kehormatan keluarga ini, tanpa tahu bahwa aku justru sedang menebus kesalahan darahku sendiri. Ia menatap Tuan Dharma tajam. Aku tidak akan dendam. Tapi aku juga tidak bisa tinggal di bawah bayang-bayang dosa ini. Mulai hari ini, aku akan pergi. Bukan karena benci, tapi karena aku ingin menebus apa yang sudah Tuan rusak dengan diam. Tuan Dharma mencoba menahan, tapi Arga melangkah mundur perlahan. Tatapannya sayu, tapi tegas. Semoga Allah memberi Tuan kesempatan untuk menebus semua ini dengan taubat yang sungguh-sungguh. Karena aku akan menebusnya dengan menjauh. Alia menatap Arga, matanya memohon. Jangan pergi, aku tidak sanggup sendiri. Arga menggeleng, suaranya parau. Kita tidak bisa melanjutkan ini, Alia. Cinta yang lahir dari kebohongan hanya akan membawa dosa baru. Dan aku tidak mau menambahnya. Ketika pintu rumah besar itu tertutup di belakangnya, langkah Arga terasa ringan tapi menyakitkan. Langit di atasnya mulai mendung. Angin membawa bau tanah yang basah. Ia berjalan tanpa arah, hanya dengan satu doa yang terucap lirih. Ya Allah, ampuni kami semua. Jangan biarkan dosa ayah membunuh kebaikan yang masih tersisa di hati anak-anaknya. Dan di balik jendela rumah besar itu, Tuan Dharma jatuh bersujud dalam tangis yang tak pernah berhenti, menyesali dosa yang akhirnya menuntut balas bukan lewat hukuman dunia, tapi lewat luka di hati orang-orang yang paling ia cintai. 3 tahun berlalu sejak Arga meninggalkan rumah besar keluarga Dharma. Waktu berjalan seperti aliran air yang tenang di permukaan, tapi deras di dalam. Tak ada kabar dari dirinya selain beberapa bisik kabar dari mulut ke mulut, bahwa ia kini tinggal di sebuah desa terpencil, bekerja membantu masjid dan mengajar anak-anak yatim. Sementara di kota, Alia menjalani hidup yang jauh dari segala kemewahan. Setelah semua kebohongan terbongkar, nama keluarga Dharma perlahan tenggelam. Tuan Dharma jatuh sakit dan menarik diri dari dunia bisnis, menolak setiap tamu, seolah ingin mengurung dirinya bersama dosa-dosa masa lalu yang tak kunjung selesai. Rumah besar itu kini sunyi. Hanya Alia dan seorang pembantu tua yang setia tinggal di sana. Setiap pagi, suara azan subuh menjadi satu-satunya hal yang mengingatkannya bahwa dunia masih berputar. Di ruang tengah, foto pernikahan yang dulu ia coba simpan kini dibiarkan tergantung di dinding. Ia tak punya keberanian untuk menurunkannya,
Karena di situ tergambar wajah seseorang yang masih menghuni setiap doanya. Arga, lelaki yang rela kehilangan segalanya demi menjaga kehormatan yang bukan miliknya. Alia kini menjadi ibu tunggal. Anak yang dulu ia kandung kini berusia 2 tahun lebih. Tumbuh sehat dan ceria. Anak itu adalah satu-satunya alasan ia bertahan. Ia menamainya Raffi, diambil dari kata Raffi, yang berarti tinggi dan mulia. Harapan agar kelak anak itu tak mewarisi dosa siapapun. Setiap kali Raffi tertawa, Alia merasakan luka dan penyembuhan datang bersamaan. Anak itu lahir dari masa lalu yang kelam, tapi menjadi cahaya di tengah hidupnya yang hampa. Namun setiap kali malam datang, rasa sepi kembali menghantam. Ia sering duduk di teras, menatap langit gelap sambil menggenggam tasbih. Ya Allah, bisiknya, jika engkau masih izinkan, pertemukan aku dengannya, walau hanya sebentar. Bukan untuk meminta kembali, hanya untuk mengucap terima kasih. Air matanya jatuh setiap kali doa itu selesai. Suatu sore, ia menerima kabar dari salah satu relawan masjid yang datang meminta sumbangan. Lelaki itu bercerita tentang seorang ustaz muda bernama Arga yang kini tinggal di daerah pesisir, mendirikan rumah tahfidz untuk anak-anak yatim. Orangnya rendah hati sekali, Bu, kata relawan itu. Jarang bicara, tapi semua orang hormat padanya. Dia bilang dulu hidupnya penuh kesalahan, tapi Allah beri dia kesempatan menebusnya lewat ilmu dan amal. Nama itu langsung membuat jantung Alia berdetak lebih cepat. Ia menggenggam ujung selendangnya, menatap kosong ke arah tamu itu. Ustaz, Arga? Tanyanya hampir berbisik. Iya, Bu. Ustaz Arga. Beliau yang membangun tempat itu dari tanah kosong. Katanya, semua yang ia lakukan hanya bentuk syukur, bukan pelarian. Malam itu Alia tak bisa tidur. Setiap bayangan Arga di kepalanya terasa begitu nyata. Ia teringat bagaimana lelaki itu dulu diam-diam menutupi luka dengan senyum. Bagaimana setiap kalimatnya selalu menenangkan walau sederhana. Kini, mendengar bahwa Arga telah menjadi sosok yang berbakti dan bermanfaat bagi orang lain, hatinya bergetar antara bangga dan sedih. Hari berganti minggu. Dalam keheningan rumah yang makin lapuk, Alia sering menulis surat yang tak pernah dikirim. Ia menulis tentang Raffi, tentang ayahnya yang kini terbaring sakit dan tak banyak bicara, juga tentang dirinya yang masih berjuang untuk menjadi manusia yang lebih baik. Ia menulis dengan air mata, lalu melipat surat itu dan menyimpannya di laci meja, seolah suatu hari Allah akan mengirim angin untuk menyampaikannya kepada Arga. Sementara itu, Tuan Dharma semakin lemah. Ia jarang berbicara, tapi setiap kali melihat cucunya bermain, matanya berkaca-kaca. Dia mirip Arga, katanya suatu sore dengan suara pelan. Cara senyumnya, cara menatap orang, semuanya mirip. Kadang aku merasa Allah sengaja membiarkan aku hidup lebih lama agar aku bisa menatap penyesalanku setiap hari lewat anak itu. Alia hanya diam. Ia tahu ayahnya menyesal, tapi penyesalan tidak bisa memutar waktu. Setiap hari yang berlalu hanyalah kesempatan untuk menebus, bukan menghapus. Suatu malam, Alia duduk di samping ranjang ayahnya. Lelaki tua itu memegang tangannya dan berbisik lemah. Nak, kalau suatu hari kau bertemu Arga lagi, sampaikan maaf ayah. Katakan padanya, aku tidak mati dalam tenang jika belum dimaafkan oleh darahku sendiri. Air mata Alia mengalir tanpa bisa ditahan. Ia mengangguk, menunduk di tangan ayahnya yang gemetar. Aku janji, Yah, aku akan mencarinya. Sejak malam itu, tekadnya bulat. Ia mulai menabung diam-diam, menjual sebagian perhiasan, dan mencari tahu di mana Arga berada. Setiap langkahnya bukan untuk mengulang masa lalu, tapi untuk memenuhi janji seorang anak kepada ayahnya, dan janji seorang wanita kepada hatinya sendiri. Hari-hari berikutnya diisi dengan pencarian. Ia bertanya pada teman-teman lama, relawan, bahkan mengunjungi beberapa pesantren yang mungkin mengenal Arga. Banyak jalan buntu, tapi tak satu pun membuatnya menyerah. Raffi kecil selalu ia bawa kemana-mana, dan setiap kali lelah melanda, ia memeluk anak itu erat sambil berkata, "Kita harus temukan dia, Nak. Bukan karena ibu ingin,
Tapi karena hati ini belum sempat mengucap terima kasih. Di tengah perjalanan panjang itu, Alia mulai mengerti sesuatu, bahwa cinta yang sejati tak selalu harus berujung kepemilikan. Ada cinta yang diwujudkan lewat doa, lewat pengorbanan, lewat keinginan untuk melihat seseorang bahagia meski dari jauh. Ia akhirnya memahami makna kalimat yang dulu diucapkan Arga, bahwa Allah menulis takdir bukan untuk menyatukan, tapi untuk menyadarkan. Dan malam itu, di sebuah penginapan kecil, sebelum tidur Alia menatap wajah Raffi yang pulas di sampingnya. Ia tersenyum getir, mengusap kepala anak itu lembut. "Raffi," bisiknya pelan, "besok kita lanjut perjalanannya. Ibu ingin kamu kenal orang yang pernah membuat ibu belajar apa arti ikhlas. Orang yang dengan diamnya telah menunjukkan bagaimana cara Allah menegur manusia dengan cinta." Di luar jendela, bulan tampak setengah pudar, tapi cahayanya cukup untuk menerangi wajah Alia yang tenang. Setelah bertahun-tahun hidup dalam penyesalan, malam itu untuk pertama kalinya ia merasa damai, karena ia tahu, perjalanan menemukan Arga bukan sekadar perjalanan mencari seseorang, tapi perjalanan untuk menemukan kembali dirinya yang hilang. Perjalanan panjang itu membawa Alia dan anaknya ke sebuah desa kecil di pesisir selatan, tempat yang sunyi namun menenangkan. Jalan menuju sana berliku, melewati sawah dan ladang garam, sementara aroma laut tercium samar-samar di bawah angin sore. Di ujung jalan tanah, berdiri sebuah masjid sederhana yang dikelilingi pohon kelapa dan anak-anak kecil yang sedang bermain sambil tertawa. Di dinding masjid itu terpampang papan kayu bertuliskan, "Rumah Tahfidz Ar-Rahmah, Ustaz Arga." Langkah Alia terhenti di depan gerbang bambu yang sudah mulai kusam. Jantungnya berdetak tak beraturan. Ia menatap papan itu lama, seolah takut kenyataan yang akan ia temui di baliknya. Di pelukannya, Raffi menggeliat kecil, menggenggam jilbab ibunya. "Bu, kenapa kita berhenti?" Alia mengusap kepala anaknya pelan. "Kita sudah sampai, Nak. Tempat yang ibu cari." Suara anak-anak mengaji dari dalam masjid membuat hatinya bergetar. Ia melangkah perlahan melewati halaman. Lantai semen yang dingin terasa menenangkan, tapi juga menekan dada dengan rasa gugup yang sulit dijelaskan. Ketika pintu terbuka, pandangannya tertumbuk pada seorang pria di dalam ruangan, duduk bersila di antara anak-anak, mengenakan baju koko putih yang sudah pudar warnanya. Suaranya lembut ketika melafalkan ayat-ayat suci. Alia berhenti di ambang pintu. Nafasnya tercekat. Itu dia, Arga. 3 tahun tidak menghapus ketenangan di wajah itu. Garis lelah memang lebih tampak, tapi keteduhan di matanya tetap sama. Setiap gerakannya begitu sabar. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti doa. Anak-anak di sekelilingnya mendengarkan dengan penuh perhatian, seolah keberadaannya saja sudah cukup menenangkan dunia kecil mereka. Alia berdiri lama tanpa berani memanggil. Suara hatinya berperang antara rindu dan takut. Ia takut mengganggu kehidupan baru yang mungkin sudah Arga temukan, tapi juga tak sanggup menahan air mata yang mengalir tanpa izin. Raffi menatap ke arah lelaki itu dan tersenyum, lalu tiba-tiba berlari kecil ke dalam. "Abi!" teriaknya polos. Suara itu menghentikan semua orang. Anak-anak menoleh, begitu juga Arga. Ia tertegun, pandangannya jatuh pada bocah kecil yang kini berdiri di depannya. Mata bulat, senyum tulus, rambut ikal yang mirip dirinya di masa kecil. Arga berjongkok, menatap anak itu dengan lembut. "Siapa namamu, Nak?" "Raffi," jawab bocah itu riang. "Ibu bilang, kalau aku besar, aku harus jadi anak baik seperti Abi di mimpi." Arga membeku. Kata, "mimpi," itu menyentuh sesuatu di dalam dirinya yang dalam. Seakan waktu berhenti, dan dari pintu masjid ia melihat sosok yang dulu hanya ada dalam doa dan kenangan. Alia, berdiri dengan air mata yang jatuh pelan di pipi, mengenakan gamis sederhana dan kerudung polos. Tak ada kemewahan di wajah itu, tapi ketenangan yang sama seperti pertama kali ia lihat di hari pernikahan mereka. Arga bangkit perlahan, melangkah mendekat. "Nona." "Alia?" Suaranya nyaris tak terdengar. Alia menunduk, menahan getar di dada. "Bukan Nona lagi. Gak. Aku cuma Alia." Hening. Dunia di sekeliling mereka seolah lenyap.
Anak-anak diam, menyadari ada sesuatu yang suci sedang terjadi. Arga menatap Alia lama, seperti tak percaya wanita di depannya benar-benar nyata. Kau benar-benar datang, katanya pelan. Alia mengangguk. Aku janji pada ayah. Aku harus menemuimu. Dia ingin memohon maaf sebelum meninggal. Mata Arga perlahan memerah. Ia menunduk, menatap tanah. Tuan Dharma, sudah kembali pada Allah. Alia mengangguk dengan air mata mengalir. Beberapa bulan lalu, ia pergi dengan penyesalan yang tak sempat terhapus. Tapi sebelum hembusan napas terakhirnya, ia hanya menyebut satu nama, namamu. Ia bilang, sampaikan pada Arga, aku sudah terlalu lama bersembunyi dari kebenaran. Katakan padanya aku menyesal, dan aku ingin Allah mengampuniku lewat doa anak yang dulu kutinggalkan. Arga memejamkan mata. Butiran air mata jatuh tanpa suara. Ia menengadahkan wajah ke langit. Suaranya bergetar ketika berbisik. Ya Allah, ampunilah dia. Jangan hukum dia karena dosanya, tapi muliakan dia karena penyesalannya. Alia menatapnya dalam diam. Hati yang dulu penuh luka kini hanya tersisa rasa haru yang menenangkan. Ia tahu, luka yang dulu mereka bagi kini berubah menjadi keikhlasan. Aku tidak datang untuk membuka masa lalu. Ga, kata Alia pelan. Aku hanya ingin bilang terima kasih. Karena kamu sudah jadi orang yang paling baik dalam hidupku. Kamu menolongku, menyelamatkanku, dan kini aku lihat, kamu juga menolong banyak anak yang butuh kasih. Arga tersenyum samar. Aku tidak menolong siapapun, Alia. Aku hanya menebus diriku sendiri. Allah yang memberi jalan. Ia menatap Raffi yang kini duduk di pangkuan ibunya, lalu menunduk. Anakmu pintar. Dia mirip kamu, kuat dan berani. Alia tersenyum, lalu menggeleng pelan. Dia mirip kamu. Gah. Setiap kali dia menatap, aku merasa sedang melihat seseorang yang pernah mengajarkan arti ikhlas. Arga terdiam lama. Ada ribuan kata yang ingin ia ucapkan, tapi semuanya tertahan di tenggorokan. Ia tahu, pertemuan ini bukan untuk membangun kembali sesuatu yang sudah selesai. Ini hanyalah penutup yang indah dari kisah yang pernah hancur. Angin laut berhembus lembut dari arah jendela masjid, menggoyangkan ujung sajadah dan lembaran mushaf yang terbuka. Cahaya sore memantul di lantai semen, menambah hangat suasana. Arga menatap Alia dalam, lalu berkata dengan suara rendah namun pasti, "Dulu aku menolongmu karena aku diminta. Sekarang, aku menolong orang lain karena aku sadar, Allah tidak pernah menulis kesalahan tanpa maksud. Mungkin semua ini terjadi agar aku belajar bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang memberi jalan bagi orang lain untuk bahagia." Alia menunduk. Air matanya jatuh di pangkuan Raffi. Kamu selalu berbicara seperti itu. Gah, tenang, tapi menyakitkan di hati. Arga tersenyum lembut. Karena aku bicara dari luka yang sudah belajar berdamai. Mereka diam lama, hanya mendengar suara anak-anak melanjutkan hafalan. Di saat itu, Raffi menarik jubah Arga sambil berkata polos, "Abi, aku mau diajar ngaji juga. Boleh?" Arga memandang anak kecil itu lama, lalu menatap Alia. Ada isyarat yang tak perlu dijelaskan, dan keduanya tahu, doa yang dulu tak sempat terucap kini dikabulkan dengan cara paling lembut. Dan sore itu, di dalam masjid kecil yang dipenuhi cahaya keemasan, dua hati yang pernah hancur saling menatap, bukan lagi sebagai suami istri, bukan pula sebagai korban takdir, melainkan dua jiwa yang akhirnya mengerti bahwa Allah menyatukan bukan untuk selamanya, tapi untuk membuat keduanya saling belajar apa arti ikhlas yang sebenarnya. Senja di desa pesisir itu turun dengan lembut. Langit memerah di atas lautan. Angin membawa bau garam dan suara ombak yang bergulung di kejauhan. Di halaman masjid kecil, anak-anak mulai pulang setelah sesi mengaji berakhir, meninggalkan Arga, Alia, dan Raffi yang masih duduk di teras. Udara sore terasa hangat, tapi di dada mereka bertiga, ada kehangatan yang berbeda, bukan dari matahari, melainkan dari perasaan yang perlahan menemukan kedamaian setelah bertahun-tahun diguncang badai. Raffi duduk di pangkuan Arga, bermain dengan janggut tipis di dagunya sambil tertawa. Tawa itu murni,
tanpa beban masa lalu. Dan suara kecil itu seperti menyalakan cahaya di hati dua orang dewasa yang sudah terlalu lama hidup dalam luka. Alia memperhatikan mereka dari samping. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak tahu apakah harus merasa bahagia atau sedih melihat kedekatan itu. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan ketika ia melihat anaknya begitu nyaman bersama lelaki yang dulu pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupnya. Arga tersenyum kecil, membenarkan posisi Raffi di pangkuannya. Kamu suka ngaji, nak? Raffi mengangguk cepat. Suka. Abi ngajinya bagus banget. Aku juga mau kayak Abi. Alia spontan menatap Arga. Abi? Katanya perlahan. Raffi mengangguk penuh keyakinan. Iya, Bu. Soalnya tadi malam aku mimpi. Ada laki-laki yang bilang, kalau kamu ketemu orang ini, panggil dia Abi, karena dia yang jaga kamu waktu kamu belum lahir. Kata-kata polos itu membuat napas Alia tercekat. Arga mematung, matanya berkaca-kaca. Ia tak tahu harus menanggapinya dengan apa. Wajahnya menegang, lalu menunduk. Tangannya perlahan mengelus kepala kecil Raffi yang kini bersandar di dadanya tanpa beban. Kamu mimpi begitu? Tanyanya pelan. Iya, jawab Raffi polos. Dia mirip Abi, tapi bajunya putih terang banget. Katanya, jangan takut, Raffi. Abi selalu sayang kamu, walau dari jauh. Suasana menjadi hening. Angin sore seolah berhenti sejenak. Alia menatap Arga. Dan di antara mereka mengalir sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Arga menutup mata, seakan menahan air mata yang tak sanggup lagi disembunyikan. Allah, bisiknya lirih, hampir tak terdengar. Jika ini tanda dari MU, maka engkau maha lembut dalam cara MU. Alia menunduk, suaranya pelan tapi syarat emosi. Ga, anak ini, dia memanggilmu seperti sudah mengenalmu sejak lama. Aku tidak pernah menanamkan apapun di pikirannya. Aku bahkan jarang menyebut namamu. Tapi entah mengapa, setiap kali dia berdoa, dia selalu sebut, Abi Arga. Arga terdiam. Ia mengusap air matanya, lalu tersenyum getir. Mungkin Allah memang ingin aku tahu bahwa pengorbananku tidak sia-sia. Mungkin dia ingin aku belajar bahwa cinta yang ikhlas akan menemukan jalannya. Bahkan lewat mimpi seorang anak kecil. Raffi memeluk leher Arga tanpa tahu betapa dalam makna pelukan itu. Arga memeluk balik, kali ini dengan mata terpejam, menahan tangis yang akhirnya pecah. Di pelukannya ada sesuatu yang selama ini hilang, rasa memiliki tanpa dosa, cinta tanpa syarat, dan keikhlasan tanpa pamrih. Alia tak mampu menahan air mata lagi. Ia berdiri perlahan, berjalan mendekat, lalu duduk di sebelah mereka. Ga, suaranya bergetar. Aku tahu kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Tapi aku ingin kamu tahu. Aku tidak menyesal pernah menikah denganmu. Karena dari semua kesalahan dan kebohongan yang dulu terjadi, cuma satu hal yang benar. Kamu adalah orang paling tulus yang pernah Allah kirim dalam hidupku. Arga menatapnya. Matanya basah tapi lembut. Aku tidak pernah menyesali apapun, Alia. Karena dari dosa yang aku jalani, Allah justru menumbuhkan pahala yang tidak aku duga. Dari rahasia yang memalukan, Dia tumbuhkan kehidupan. Dan dari luka yang dulu kita tanggung, Dia ciptakan malaikat kecil yang duduk di antara kita sekarang. Ia menatap Raffi yang sedang tertawa kecil sambil memainkan jari mereka berdua. Sore itu terasa panjang, seolah waktu sengaja memperlambat langkahnya agar mereka bisa menikmati momen itu lebih lama. Arga lalu berdiri, menatap laut yang mulai berwarna jingga. Aku akan tetap di sini, mengajar anak-anak. Jika kamu butuh tempat untuk menenangkan hati, masjid ini selalu terbuka. Aku tidak bisa menjanjikan apapun, tapi aku bisa berdoa agar Allah menjaga kamu dan Raffi dengan kasih yang sama seperti dulu aku menjaga kalian. Alia berdiri di belakangnya, memandang siluet Arga yang diterpa cahaya senja. Ada rasa ingin menahan, tapi ia tahu, takdir mereka telah ditulis di dua garis berbeda. Terima kasih, Ga, katanya lirih. Untuk semua hal yang pernah kamu lakukan, untuk pengorbanan yang bahkan tak pernah aku minta. Arga menoleh, tersenyum.
Kau tidak perlu berterima kasih, Alia. Aku melakukan semua itu bukan untukmu saja, tapi untuk menebus diriku sendiri di hadapan Allah. Raffi berlari kecil ke arah pantai, tertawa mengejar ombak kecil yang memecah di kakinya. Alia dan Arga berdiri berdampingan, memandangi bocah itu. Di wajah mereka berdua, tak ada lagi luka, hanya ketenangan yang lahir dari penerimaan. Arga menatap langit yang mulai berwarna ungu, lalu berbisik. Mungkin ini cara Allah mengingatkan kita, bahwa cinta tidak harus dimiliki untuk tetap hidup. Kadang cukup dikenang, cukup didoakan, dan cukup disyukuri. Alia mengangguk pelan, lalu menatap Arga untuk terakhir kalinya. Doakan aku, Ga, agar aku bisa membesarkan Raffi jadi anak yang kuat seperti kamu. Arga menunduk, suaranya tenang. Aku akan selalu mendoakan kalian. Karena bagiku, kalian bukan masa lalu. Kalian adalah doa yang tak pernah berhenti aku kirimkan. Ketika azan maghrib berkumandang dari masjid, Arga melangkah perlahan menuju tempat wudhu, sementara Alia menggenggam tangan Raffi dan menatap laut yang kini mulai gelap. Suara ombak, seruan azan, dan desir angin bercampur menjadi satu irama yang lembut, seolah alam pun sedang mengucapkan salam perpisahan. Dan di tengah suara azan itu, Alia berbisik dalam hati, "Ya Allah, terima kasih telah menulis kisah kami dengan caramu yang penuh hikmah. Jika kebahagiaan tidak kau izinkan bersatu, maka biarkan cinta ini hidup dalam doa." Di kejauhan, Arga berdiri menatap ufuk merah yang perlahan sirna, senyumnya tenang. Di bawah cahaya terakhir senja, ia menatap Raffi yang berlari ke arah ibunya, lalu menatap langit sambil menutup mata. "Allah," katanya pelan, "terima kasih sudah mengajarkan aku bahwa pengorbanan sejati bukan tentang melawan takdir, tapi tentang menerimanya dengan ikhlas." Malam pun turun dengan damai. Ombak tetap berdebur, membawa cerita dua hati yang pernah tersesat namun akhirnya menemukan arah, bukan menuju satu sama lain, tapi menuju Dia yang selalu menjadi tempat pulang terakhir bagi setiap cinta yang tulus.